Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, dan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Puji Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama, kira-kira gambaran pribadi Allah buat saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini adalah tak terkalahkan dan tak tergantikan. Ini adalah judul renungan yang kita akan sama-sama renungkan pagi hari ini. Allah kita itu adalah Allah yang tak terkalahkan dan tak tergantikan. Kalau kita sama-sama baca ayat ini, maka kita akan menemukan kepribadian Allah yang begitu luar biasa, yang berlaku dalam segala situasi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga ketika kita menyadari kepribadian Allah yang luar biasa, maka kita akan berkata bahwa Dia tak terkalahkan dan jangan pernah gantikan Dia dengan apapun juga. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan ada dua hal yang sama-sama kita akan renungkan. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga bagian A, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bagian yang pertama di sini adalah ketika keadaan di sekeliling kita berubah, Dia tidak berubah. Dari apa yang sudah diberikan oleh BPD sebagai tema sepanjang bulan ini adalah new normal. Kita melihat kita memasuki new normal adalah satu keadaan yang baru bagi kita semua, dan satu keadaan yang baru dengan pola yang baru, dan tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan yang namanya new normal ini. Ada banyak sekali protokol-protokol yang dibuat yang harus dan wajib untuk kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika kita menyadari akan hal ini, kita boleh melihat kembali bahwa keadaan boleh berubah, manusia berubah, situasi berubah. Bahkan dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa bumi berubah. Artinya keadaan yang terjadi sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang baru lagi bagi kita. Kita sudah tahu dari firman Tuhan bahwa bumi ini akan berubah dengan segala yang terjadi di dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, di sana dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita lihat di sini bumi boleh berubah, keadaan yang ada di sekeliling kita boleh berubah, manusia-manusianya boleh berubah, kehidupan kita juga mengalami perubahan. Tetapi Yesus Kristus, Dia tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita tidak perlu takut dengan apapun, karena bagi kita Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sangat terbukti Dia akan menolong kita dalam segala kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu mari tetaplah percaya kepada Dia, karena Dia tidak terkalahkan, dan jangan gantikan Dia dengan apapun. Bagian yang kedua, kita melihat di sini dalam ayat yang ketiga, bagian B, di sana dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, dan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Poin yang kedua adalah ketika badai besar melanda kita, kita tidak pernah ditinggalkan. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat gunung-gunung ini berbicara tentang persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang kita tidak pernah bisa menghindar dari masalah. Masalah itu harus kita hadapi. Tetapi percayalah, ketika masalah persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu persoalannya, baik itu sakit penyakit, masalah keuangan atau ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, atau masalah apapun dalam keluarga, rumah tangga, ingatlah bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia meninggalkan kita, orang-orang yang kita percayai, yang kita sayangi, yang terdekat sekalipun dengan kita, bisa saja mereka mengecewakan kita dan meninggalkan kita. Tetapi
Tetapi Allah kita, ketika kita mengalami persoalan badai masalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kita lihat di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, di sini jelas sekali janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita, baik dalam keadaan yang sehat atau keadaan yang sakit, dalam keadaan berkelimpahan atau kekurangan. Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dalam keadaan kita sedang terpuruk, disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Dia akan menyatakan pembelaannya, Dia akan menyatakan berkat-Nya bagi kita. Karena itu kita tidak perlu takut, karena Allah kita selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam segala musim kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dilanda oleh badai kehidupan yang begitu besar, ingatlah bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya itu akan senantiasa ada. Kemurahan Allah itu akan senantiasa diberikan semasa kita masih hidup di dalam dunia ini. Selama kita mempercayai Dia, maka badai sebesar apapun kita akan bisa hadapi itu, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Firman Allah berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dan penyertaan-Nya itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di new normal ini, mari percayalah kepada Tuhan, karena Dia tidak terkalahkan dan tak tergantikan. Dalam segala situasi Allah sanggup menolong kita. Kuasa-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Dia juga akan senantiasa menjadi pembela bagi kita ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam badai. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.